8%, PAN 4,8%, P3 3,5%. Dan ini PKS 3,4%, Nasdem 3,2%, PBB 1,3%, PKPI 0,5%, dan yang belum punya pilihan 16,9%. Kalau dimasukkan efek figur capresnya, ini adalah tingkat elektabilitas terhadap pilihan partainya. PDIP memimpin pesat 33,4%, disusul Gerindra 15,5%, Golkar di tingkat 15%, itu tiga besarnya ya. Dan yang belum punya pilihan besar juga 14,6% di situ kita lihat. Pak Ikrar, ya. Tanggapan Anda terhadap hasil data yang baru saja kita lihat bersama? Iya, saya percaya ya dengan hasil surveinya CSIS ya. Kenapa demikian? Karena memang saya perhatikan dari satu survei ke survei yang lain itu konsisten. Konsisten angkanya, maksud saya konsisten itu adalah tidak terjadi suatu jomplang misalnya naik atau turun yang begitu drastis ya. Termasuk juga misalnya kalau ada efek Jokowi sekarang taruh 33% kalau nggak salah Mas ya. Sebelumnya kan kalau nggak salah 35, sekian persen misalnya kan. Bahkan ada yang naruh sampai 39, sekian persen ya. Jadi apa yang saya katakan itu trennya itu tetap ya. Walaupun memang bisa saja dalam 3 bulan mendatang itu akan terjadi perubahan ya. Apalagi kalau nanti misalnya Jokowi terpancing oleh iklan-iklan negatif yang ada di misalnya MNC Group ya, atau kemudian juga iklan-iklan yang lain. Nah kalau tadi Anda lihat ya, itu kan Hanura nomor 3 kalau nggak salah ya, nomor 3 atau nomor 4 ya, nomor 4 ya. Ini juga kenapa Hanura nomor 4, karena Anda tahu ya, faktor berita di MNC Group termasuk radionya Sindu Trijaya itu begitu dahsyat pemberitaannya. Makanya kemudian ketika ditanya misalnya siapa presiden paling populer yang bagi penonton media group itu ya, itu pastinya media, maksudnya MNC Group pastinya Hanura dan Wiranto ya. Itu jadi pengaruhnya gitu. Dan Anda juga ngeliat ya, maaf kalau saya boleh berterus terang ya, semua TV-TV besar yang memiliki calon-calon presiden itu hampir-hampir mengurangi seluruh berita mengenai PDIP dan Jokowi. Dan kalaupun ada itu negatif semuanya. Makanya kemudian jangan kaget kalau kemudian PDIP itu udah mulai berkurang ya. Ada beberapa TV yang buat saya masih cukup netral ya. Saya beri contoh kayak Berita Satu, kemudian SCTV ya, atau kemudian saya nggak lihat lagi yang lain karena yang besar-besar itu sudah dikuasai oleh kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan partainya, ada kepentingan pemiliknya ya. Yang itu makanya kemudian jangan kaget kalau suara PDIP agak turun sedikit ya. Tapi lagi-lagi Anda juga tahu bahwa sekarang bukan cuma televisi yang juga berpengaruh. Itu yang namanya sosial media itu ya, saling hantam-hantaman ya. Baik itu yang namanya kampanye negatif, kampanye positif segala macam, itu juga menjadi suatu yang sangat berperan ya. Dan kalau kita perhatikan ya, saya melihat bahwa faktor Jokowi itu bukan cuma milik orang-orang yang berduit, bukan juga punya orang-orang yang disebut dengan wong cilik sebagai pemiliknya PDIP ya, atau orang yang menjadi target pemilunya PDIP. Kalau Anda perhatikan bagaimana kenaikan harga saham yang begitu drastis ketika nama Jokowi dideklarasikan oleh PDIP, itu menunjukkan betapa orang-orang yang memiliki uang terlepas dari ratusan ribu atau 1 juta ya, itu pada membeli saham. Karena kenaikan harga saham kemarin itu bukan faktor internasional tapi faktor domestik. Ya. Dan sekarang kemarin juga satu kenaikan harga saham juga melonjak, dan itu faktor internasional ya. Jadi apa yang saya katakan di sini itu pasar baik itu domestik maupun internasional itu melihat bahwa ada suatu harapan kalau Jokowi terpilih menjadi presiden. Jadi dan rupiah menguat. Kenapa? Rupiah juga menguat. Rupiah juga menguat. Dan bahkan malah dikhawatirkan terlalu menguat. Ini juga yang aneh juga ya. Lama-lama menguatirkan. Menguatirkan. Oke, Pak Kris. Ini terkait dengan 3 besar parpol. Ya, tadi kita lihat ada PDIP, lalu ada Gerindra dan Golkar. Apa berarti presidennya kemungkinan dari 3 itu aja atau bagaimana, Pak?
presidennya. Ya kalau trennya begitu kan, trennya kan sekarang sudah bisa dilihat bahwa artinya sentimen publik mengarah ke sana. Ya kan? Dan ini tinggal bagaimana sebetulnya mereka juga mengelola apa itu tingkat popularitas, elektabilitas dan sebagainya. Tapi yang juga saya khawatir bahwa bombardemen dari media-media yang dimiliki oleh politisi ini juga bisa menciptakan hiperrealitas nih gitu. Realitas semua yang sebetulnya di blow up karena setiap hari orang mengkonsumsi itu saja. Jadi pengalaman juga sebetulnya sudah terjadi bahwa akses informasi publik yang terbatas hanya karena menyerap dari media. Itu survei CSIS saya kira bulan Juni tahun 2013 sudah juga atau sebelumnya pernah mengatakan bahwa kalau pilihan-pilihan presiden yang itu saja, gitu, setelah ditanya responden, apakah mereka ini satu persatu dikatakan pantas, gitu, menjadi presiden, 80-90% masing-masing katakan tidak. Itu artinya apa? Karena sebetulnya yang tersaji hanya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang ini ya, oke lah ini memang suasana iklim ini ya. Iklim ini tentu membuat orang bisa kesurupan roh. Yang bicara itu sudah bukan dirinya tapi roh, gitu. Roh baik, gitu, yang maunya baik, gitu. Nah, oleh karena itu ya masyarakat mesti kemudian diajari bahwa jangan hanya kemudian mempercayai hal-hal yang semua itu dari iklan-iklan politik ya. Nah ini sebetulnya masyarakat juga bergerak ya. Seperti misalnya nanti jam 10 pagi ini Formapi mau melaunch mengenai misalnya track rekam jejak dari incumbent DPR yang dicalonkan kembali seperti apa saja. Dan ada metodologinya, ada kriteria yang jelas dan sebagainya. Mungkin itu juga sumbangan publik untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang lebih banyak lagi ya seperti itu. Nah Pak Kris, tadi kita lihat yang menarik adalah ternyata Gerindra itu menyodok ke posisi kedua mengalahkan Golkar. Apakah berarti ini? Yang mana? Iya, tadi harus kita lihat ya. Di 3 ya. Kalau pilihan partai enggak, tetap 2 kok. Tetap Gerindra ya? nomor 3. Golkar. Nah apakah ini berarti dengan sosok Prabowo bisa menyodok Jokowi atau bagaimana Anda melihat? Menyodok dalam arti apa? Dalam artian untuk nantinya mengimbangi lah ya. Mengimbangi. Ya sangat tergantung ya bagaimana sebetulnya juga PDIP lebih bisa mengidentifikasikan dengan Jokowi. Sebab sekarang ini juga kalau iklan-iklan Indonesia Hebat, ini juga Jokowi juga tidak ada poster seperti itu. Ya. Ini tentu ada perhitungan-perhitungan yang bermacam-macam. Mungkin perhitungannya juga bahwa Mbak Mega masih memperhitungkan kalau gambar Mbak Mega, kenapa kok yang tampil kok dengan Jokowi? Kalau tidak misalnya dengan tokoh-tokoh politik yang masih ada hubungan kekeluargaan, itu mungkin juga ada unsur ego-ego seperti itu. Yang juga saya khawatirkan juga mesin PDIP ini mesin yang kemudian masih terpengaruh bahwa apakah orang-orang di sekitar Mbak Mega masih betul-betul rela, ya kan, bahwa Mbak Mega memutuskan Jokowi. Ini ada kesan seakan-akan masih ada keraguan-keraguan apa iya dia dan sebagainya. Keraguan tentu bermacam-macam alasannya. Apakah memang dari segi kemampuan, dari segi bagaimana orang-orang yang setia kepada Mbak Mega ini sudah hampir 10 tahun menderita ya kan, menjadi oposisi, tapi kan sebetulnya di balik penderitaan itu kan ada di balik musibah oposisi dan tanda petik itu kan ada berkah ya kan. Ternyata dengan menjadi oposisi ini sebetulnya PDIP akan mencapai prestasi seperti tahun 99 sekitar 33% ya Mas Iqbal ya, seperti itu. Kita akan lanjutkan untuk berikutnya di segmen selanjutnya, jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi, menyimak dari kontestasi antara Jokowi dan Prabowo. Kita akan lihat beberapa data berikut ini yang akan tampil di layar televisi Anda. Bagaimana responden menanggapi calon presiden yang akan dipilih apabila 3 nama yang muncul, yaitu ARB, Jokowi, dan Prabowo. Ternyata di sini masih Jokowi memimpin 45,7%, disusul Prabowo 23,6% dan Abu Rizal Bakri 14%. Next, skenario berikutnya, kalau antara ARB, Jokowi, dan Wiranto, ternyata Jokowi malah bertambah jadi 49,8%. Wiranto 17,3, sedangkan ARB 13,8. Satu lagi, kita akan lihat. Kalau head to head antara Jokowi dan Prabowo, ternyata
Jokowi memimpin dengan 54,3%, sedangkan Prabowo hanya 28,3%. Pak Ikrar, dari data yang Anda lihat ini maknanya apa? Jauh sekali, Pak. Jadi ini kan hasil surveinya CSIS atau hasil survei yang lain ya. Tapi saya juga punya mahasiswi yang kebetulan mengambil S3 ya, di Komunikasi Politik UI, dan dia melakukan penelitian di beberapa daerah Jakarta. Ya. Hasilnya itu memang sangat signifikan. Tetap Jokowi teratas ya. Walaupun itu yang disurvei itu bukan cuma orang miskin, tapi orang kaya, karena itu memang metodologinya memang sangat canggih. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya. Nah, di bawah Jokowi itu yang menarik itu bukannya Prabowo, tapi adalah Wiranto. Untuk DKI. Untuk di DKI yang di daerah-daerah tertentu yang itu. Kenapa Wiranto? Karena rupanya dari segi popularitas dan akseptabilitas itu Wiranto itu akseptabilitasnya sedang, sementara Jokowi itu tinggi dan Abu Rizal dan Prabowo itu negatif ya, rendah gitu. Jadi itu yang juga menjadi, tadi saya katakan ya, bahwa pengaruh orang menonton televisi itu juga berpengaruh terhadap siapa yang kira-kira yang akan menjadi pilihan orang ya. Nah, kalau kita lihat juga ya, sampai itu mahasiswi saya semalam bilang pada saya, Pak, kayaknya satu putaran ya, satu putaran. Hasil dari exit poll yang dilakukan dari pemilu yang awal yang di luar negeri, itu juga dari hasil beberapa exit poll itu ya, walaupun tidak diumumkan secara publik ya, itu PDIP itu sekitar 50-70%. Ya. 50-70% ya. Berarti dan wajah Pak Wiranto itu damai kan, damai, menjelaskannya juga runtut ya. Dan lebih tenang, itu mungkin juga ada aspek-aspek seperti itu, lalu masyarakat juga berhasil. Iya, dan kalau Anda perhatikan ya, kalau dari sisi purnawirawan militer ya, terlepas dari tidak sedikit yang mendukung Prabowo, tapi yang mendukung Pak Wiranto atau yang anti Prabowo itu keras sekali terhadap Prabowo. Banyak ya, berarti saya mayoritas contoh misalnya bahwa Pak Agung Gumelar ya, sebagai mantan Rajen Kopassus, kemarin ngomong apa di koran Tempo ya, atau mantan komandannya Prabowo juga ya, yang namanya Luhut Panjaitan pernah bersentuhan langsung lah ya. Jadi di situ aja menunjukkan betapa ya itu tadi ya, orang-orang mantan jenderal yang tahu persis siapa jenderal-jenderal yang akan maju, Sutioso, Wiranto dan Prabowo, itu terhadap Sutioso dan Wiranto itu resistensinya kecil, betul. Tapi terhadap Prabowo tinggi sekali. Kencang. Gitu. Dan mungkin saya kira semakin mendekati Pilpres akan semakin terbuka dan akan semakin sengit kata-kata untuk nanti pilihan kata untuk kampanye ini. Saya sudah bayangkan seperti itu. Kalau seperti itu berarti apakah setuju dengan kata Pak Ikrar tadi bahwa kayaknya satu putaran saja nih? Bisa terjadi itu, bisa terjadi. Apalagi begini, kalau kemudian juga serangan terhadap Jokowi itu diserang terus menjadi overdosis, masyarakat ini sebetulnya sangat sentimental, ya kan? Jadi kalau ada orang kemudian juga dianggap terlalu disudut-sudutkan, dipojok-pojokkan, masyarakat justru malah menjadi simpati kan. Nah, ini ukuran-ukuran ini sebetulnya yang sangat gencar melakukan kampanye-kampanye, kalau terlalu menyerang menurut saya bisa bumerang lagi kepada yang bersangkutan, karena termasuk cara berkampanyenya ya. Jadi kalau Anda menyerang dengan membabi buta ya, termasuk bikin pantun negatif, termasuk dengan teriak-teriak ya, itu udah dikomentari oleh Luhut Luhut Panjaitan kemarin di koran Tempo ya. Luhut Panjaitan. Dan kemudian Anda juga tahu ya, bahwa kalau kemudian Anda begitu menggunakan kata-kata yang terlalu brutal ya, itu langsung kemudian misalnya Anda dikonotasikan, Anda tuh levelnya seperti apa, dan kemudian apakah Anda memiliki suatu tahap emotional quotation yang cukup baik ya, dan juga leadership yang cukup baik ya, karena Anda tahu ya, seorang leaders itu tidak harus teriak-teriak, tidak harus ngomel-ngomel, tidak harus muring-muring dalam bahasa Jawa ya, tapi dia bisa menentukan suatu keputusan yang tegas ya. Makanya tadi saya katakan di awal omongan kita ya, kalau Jokowi masih bisa menahan emosinya, itu kemungkinan besar dia satu putaran. Saya sedikit memperkuat, Pak Harto itu 30 tahun berkuasa, sangat tegas
tapi nggak pernah uring-uringan tuh. Ya tidak pernah juga punya puisi ya kira ya, nggak ada. Ya, tapi tegas sekali. Berarti kuncinya bahkan, masih santun ya? Iya santun, dan dia bahkan memerintah dengan tegas, pun tidak dengan ekspresi yang garang, tapi dengan senyum malah. Nah itu yang hebatnya. Iya, di situ. ketika Pak Harto ngomong misalnya saya gebuk itu tidak gebuk, tapi dia kalem ya. Saya Kalem. gebuk. Betul. Masih Betul. Tapi gebuk betul. Kalau ngomong besar malah nggak lakukan. Saya akan mengajak Pak Kris sama Pak Ikrar untuk melihat data-data berikut ini. Jika kita lihat bahwa calon presiden itu ternyata nanti juga dipengaruhi oleh siapa calon wakil presidennya. Nanti kita lihat kombinasinya. Ternyata ada Yusuf Kala di peringkat pertama 16,3%, disusul Wiranto 11,8%, ada Haritanu 8,4%, Ahok juga muncul namanya. Kita lihat berikutnya. Atar biasa. Siapa calon wakil presidennya? Nah ini persentasenya makin ke bawah ya. Kita melihat ada nama Muldoko, Hairul Tanjung pun ada namanya di situ, tapi yang belum punya pilihan ada 23% tadi kita lihat. Ini berikutnya siapakah cawapres ideal Jokowi? Ditanyakan seperti itu, ternyata yang paling tinggi adalah Yusuf Kala, sedikit tipis dengan Wiranto 15,10%. Ahok malah melonjak di sini 11,3%, mungkin karena pasangannya ya, sebagai DKI 1, DKI 2. Next kita lihat lagi. Ini pertanyaan yang sama, siapa cawapres ideal? Dari Surabaya juga muncul namanya. Oh, ini yang tadi nih. Ya, oke. Sedangkan ini siapa capres ideal Prabowo? Nah, ini kita tanyakan Prabowo. Ternyata JK juga masih memimpin 19,2, Hatta Rajasa muncul 11,3, Haritanu juga ada nama di situ. Nah, kita lihat yang berikutnya lagi. Ada nama Ganjar ternyata di situ. Gita Wirjawan, Hairul Tanjung muncul lagi. Yang belum punya pilihan atau golput juga banyak, 28%. Nah, berbicara mengenai capres dan cawapres, sesaat lagi di segmen berikutnya. Kita tahan dulu, jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Anda masih menyimak Dialog dalam Jurnal Pagi, menyikapi tentang pilihan Jokowi atau Prabowo. Langsung, Pak Kristiadi terlebih dahulu. Tadi kita lihat, siapa sih sebetulnya cawapres ideal masing-masing dari Jokowi ataupun Prabowo? Ya, ini sebetulnya juga pertanyaan terlalu sederhana ya. Karena juga masyarakat yang disajikan kan tokoh-tokoh yang itu. Jadi memang seperti itu. Tapi tentu kalau yang ideal itu menurut saya pakai kriteria dulu. Kriteria dulu bagaimana agenda ke depan negara dan rakyat ini mau kemana. Nah tentu kalau kriteria saya kira yang kalau yang ideal tentu bukan karena persepsi tapi karena hitung-hitungan kalkulasi kita ke depan seperti apa. Tentu pertama adalah calon presiden yang bisa mengisi kekurangan dari Pak Jokowi. Apa yang kekurangan dari Pak Jokowi? Kekurangannya adalah bagaimana mengenai soal yang besar-besar makro, geopolitik, geostrategi, makroekonomi apa itu. Apakah harus tahu persis? Ya tidak, tapi bahwa ada pengalaman seperti itu sehingga feeling-feeling itu ada, ya kan. Kemudian juga tentu yang bisa cocok dengan Pak Jokowi. Cocok itu tidak cuma cocok tapi juga bisa respect. Seperti kalau Ahok sama Jokowi, respect total, oke lah. Isu gubernur apapun saya taat. Nyata. Itu ada nggak seperti itu? Kemudian juga tentu orang yang ya tentu ada norma-norma yang seperti ya jujur dan lain sebagainya yang itu sudah sangat perlu. Kemudian juga yang juga tidak kalah pentingnya adalah ya sebetulnya kalau kita sudah ketemu kriteria itu siapa, kemudian tidak peduli bahwa itu Jawa, luar Jawa, bekas militer, tidak bekas militer, tapi yang memang betul-betul cocok bisa bersama Jokowi ini mengurus 5 tahun ke depan yang juga bisa memberikan bukti bahwa ke depan nanti adalah sesuatu yang sudah agak jelas arahnya ke sana. Dan itu bukan barang yang ringan karena begitu banyak persoalan, tapi persoalan utamanya adalah bagaimana dengan mandat politik ini Pak Jokowi kecuali mempunyai otoritas politik tapi juga kemampuan persuasi untuk membangkitkan niat, kemauan dari para politisi yang sebetulnya misalnya di DPR yang 90% gagal diangkat lagi, itu dari niat-niat transaksional menjadi niat-niat yang lebih baik. Yang itu tidak mudah. Karena apa? Karena juga untuk membangkitkan niat itu kalau orang yang sudah pernah mengalami nikmatnya kekuasaan, tidak mudah itu untuk diarahkan lagi ya. Pak Ikrar, bagaimana cawapres ideal menurut Anda? Jadi gini ya, kalau buat saya ya, itu yang pertama itu
chemistry-nya dulu. Chemistry. Chemistry di antara keduanya ya. Itu satu ya. Kemudian yang tadi ya, kekurangan Jokowi apa, kelebihan dari orang yang menjadi cawapresnya itu apa ya. Dan dalam soal itu ya, saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman di dalam PDIP ya, yang selalu mengatakan karena Mbak Mega udah mematok bahwa umurnya jangan lebih tua dari saya, kan? Dan kemudian kalau bisa jangan lebih berpengalaman dari Jokowi supaya nanti Jokowi tidak didikte ya. Dalam hal itu berarti JK itu akan keluar ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi JK sendiri ya, saya pribadi menilai bahwa JK itu mungkin yang paling cocok. Kenapa paling cocok? Dia ketika menjadi wakil presidennya Susilo Bambang Yudhoyono, terlepas dari apapun yang surat yang kemudian tidak dibalas, betul. 12 surat soal Aceh nggak dibalas, kan? Tapi dia tetap respect. Dia tunggu sampai kemudian presiden itu mengambil keputusan mengenai Aceh ya, walaupun dia sudah melakukan suatu aktivitas di bawah tanah ya, supaya proses itu jangan sampai terhambat ya. Itu yang harus kita perhatikan ya. Dan kemudian kita juga perhatikan ya, kalau dilihat dari sisi ekonomi jelas ya, JK punya pandangan ekonomi yang cukup baik juga ya. Dan kemudian juga dari sisi pengalaman dalam berhadapan dengan DPR, itu kan pemerintahan SBY JK itu sangat tergantung kepada kepiawaian JK ya dalam menghadapi DPR, khususnya Golkar ya, apalagi kemudian JK diberikan mandat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar gitu. Oke, nah ini Pak ada dari survei CSIS, hampir 50% pilihan pemilih masih bisa berubah. Apa arti bisa mengubah? Masih ada kemungkinan? Itu kan kita katakan begitu karena kenyataan seperti itu, pasti akan bisa ada perubahan. Nah, perubahan bermacam-macam tergantung dinamika setelah ini seperti seminggu apa. terakhir ini tapi ya. Kalau menurut saya, meskipun berubah, tidak akan sangat drastis. Sangat drastis, misalnya calon presiden yang menjadi nomor 1 untuk dalam beberapa bulan ini dari nomor 2 menjadi nomor 1 atau dari nomor 3 menjadi nomor 1. Begitu pula perolehan partai politik, saya kira tidak akan sampai ke tingkat dramatis seperti itu. Tapi perubahan pasti terjadi. Pak Ikrar setuju? Saya setuju, tapi dengan catatan. Dengan catatan. Dengan catatan. Kenapa saya katakan dengan catatan? Karena kemarin misalnya kan, itu saya dengar katanya ada pertemuan ya di antara penyelenggara pemilu mengenai kekhawatiran adanya 38 juta kertas suara yang tidak berada di tangan KPU. Ya, ini yang buat saya nih menjadi tanda tanya besar. Siapa yang menguasai kertas suara yang 38 itu? Dan untuk apa itu dikuasai oleh kementerian di pemerintahan ya, dan siapa yang akan melakukan penyebaran itu, dan bagaimana juga mengkloning misalnya orang-orang yang akan menjadi pemilih ya, karena kan bisa saja nanti misalnya ya, tadi kan Anda katakan bahwa golputnya masih 28,9% ya, kalau itu dipakai aja 28,9% dari 185 pemilih itu lebih dari 38 juta. So itulah pentingnya. Itu yang saya khawatirkan. Satu itu, yang kedua sisa suara. Sisa suara itu paling rawan untuk dimain-mainkan. Apalagi kalau kemudian juga ada kepentingan-kepentingan politik yang selalu bisa penetrasi kepada para komisioner. Saya tidak meragukan integritas mereka ya, tapi permainan-permainan seperti itu tidak mustahil terjadi. Terus masyarakat harus waspada mengenai sisa suara agar tidak dimain-mainkan untuk kepentingan-kepentingan yang menurut saya sangat merusak tatanan demokrasi ini. Plus jangan golput. Ya, jadi yang jelas komisioner KPU itu katanya bahwa seorang pimpinan partai mengatakan bahwa itu milik saya ya. Jangan sampai itu benar-benar terjadi. Termasuk juga yang disebut dengan serangan fajar. Gerakan, bukan serangan fajar. Oh, bukan. Gerakan sunyi senyap dari yang tanda kutip intelligence ya, baik itu intelligence itu tiga faktor ini penting sekali karena kadang-kadang kalau orang itu ada satu demam panggung tapi ada mabuk panggung itu sudah seperti kesurupan, jadi sudah bisa mengatakan saya kan kemudian juga saya sudah menguasai bla 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 bla, itu sebetulnya kan bisa boosting aja. Tapi apapun kita harus tetap waspada. Kita tunggu bagaimana seminggu ke depan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kris, Pak Ikrar sudah hadir di Berita Satu. Dan demikian dialog kita mengenai dari Jokowi dan juga Prabowo dalam dialog Jurnal Pagi. Tetap bersama kami karena Jurnal Pagi akan memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda.